Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Bersama saya Ibu Yulianti Fajar Wulandari pada mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Dan pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebudayaan. Baiklah, saya akan share slide-nya di sini. Oke. Baik, apa sih kebudayaan itu? Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kebudayaan itu sendiri seperti apa sebelum kita berbicara tentang komunikasinya. Nah, misalnya kalau kalian perhatikan ya, dari hal yang kecil, misalnya dari sekarang ini, lihat kebiasaan bagaimana teman-teman masyarakat Betawi berbicara satu sama lain antara ibu dan anak, ya, orang tua dan anak, kemudian juga antar teman, saudara, dan bagaimana mereka berinteraksi, simbol-simbol apa yang mereka pakai, gitu ya. Kemudian juga misalnya antara orang Asia dengan orang Barat, ya, dengan orang Barat. Bagaimana budaya-budaya itu berbeda. Misalnya di budaya Barat itu biasa kita menatap dalam berkomunikasi, ya, menatap mata mereka, tapi di kebudayaan orang Asia menatap mata seseorang, apalagi yang lebih senior atau lebih tua, itu tidak sopan. Ya, bagaimana kalau kalian lihat pada contohnya yang paling simpel adalah pada saat kalau kalian lihat ya film-film nih, terutama kayak sekarang lagi happening ini adalah drama Korea. Drama Korea yang bertema seguk, ya, artinya kerajaan gitu. Kalian bisa lihat bagaimana interaksi antara raja dengan pangeran, dengan permaisuri, dengan rakyat jelata, gitu ya. Bagaimana mereka berbicara, bagaimana rakyat ini tidak boleh menatap kalau ada rajanya lewat, gitu ya, ada rajanya lewat, mereka harus menghormat dan tidak boleh melihat langsung ke wajahnya. Jadi kadang-kadang rakyat ini tidak tahu rajanya itu seperti apa wajahnya. Sementara kalau yang sekarang ini kita lihat ya, apa namanya, di kerajaan-kerajaan di Barat, misalnya salah satunya adalah United Kingdom, kita lihat nih, di mana kalau di situ kalau ada pawai kerajaan gitu ya, keluarga kerajaan berjalan, masyarakat udah di kanan dan kiri, mereka melihat, mereka melambaikan tangan, mereka melemparkan bunga untuk para keluarga kerajaan, mereka menatap, mereka melihat, jadi mereka tahu, maka mereka memfoto. Jadi mereka tahu sosok ratunya siapa gitu ya, rajanya siapa, pangerannya siapa, mereka tahu orang-orang keluarga kerajaan itu. Jadi inilah yang disebut seperti budaya. Jadi bagaimana budaya di Barat dan di Asia ini sungguh sangat berbeda. Dan salah satu contoh juga misalnya, kalau di orang Jawa ya, kita terbiasa di Indonesia menunjuk sesuatu dengan jempol gitu ya, dengan jempol kita gitu ya, jempol kanan. Kalau di Jepang menunjuk sesuatu dengan 5 jarinya gitu ya. Jadi dia akan menunjuk dengan 5 jarinya. Dia untuk kalau di Barat Amerika menunjuk sesuatu dengan telunjuk ya. Jadi telunjuk. Jadi dia nunjuk telunjuk entah kanan entah kiri, karena kan kebanyakan orang Amerika itu juga yang kidal ya. Nah, itu budaya-budaya itu berbeda gitu ya. Nah, disinilah kita sebagai orang komunikasi harus paham bahwa komunikasi itu luas dan kita itu bisa berbicara, berinteraksi dengan banyak orang
yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Jadi bagaimana nanti pada saat kalian bekerja sebagai communication officer, kalian berbicara dengan orang Indonesia, misalnya Indonesia aja sudah terdiri dari banyak suku. Dan suku-suku ini juga punya budaya-budaya yang berbeda, gitu ya. Bagaimana orang Jawa berinteraksi, orang Sunda, orang apa namanya Madura, gitu ya, Jogja, belum lagi yang di seberang Aceh, Padang, gitu ya, Jambi. Ini semua pasti punya apa namanya budaya-budaya berbeda, punya pakem-pakemnya, gitu ya, norma-norma yang harus diikuti. Dan di sini makanya kita sebagai orang komunikasi perlu belajar tentang komunikasi antar budaya. Jadi sehingga pada saat kita terjun ke lapangan, bekerja sebagai seorang petugas komunikasi atau communication officer, kita bisa paham itu ya, bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang Asia, orang Barat, gitu ya. Jadi orang Barat kan juga beda-beda, ya kan? Walaupun kemasannya ini Kaukasian atau bule gitu ya. Tapi kan bulenya ini ada yang dari Jerman, ada yang dari Rusia, ada yang dari Inggris, ya, ada yang dari Spanyol. Mereka beda-beda, gitu ya. Nah, inilah kita harus paham bagaimana budaya itu, budaya mereka. Nah, di sini di komunikasi antar budaya kita akan belajar tentang itu. Namun diawali dengan apa sih budaya itu? Nah, di sini ya kita lihat kalau di sini dari Iris Warner dan Linda Beamer, kebudayaan itu dipandang sebagai hal yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, dibagi atau dipertukarkan oleh sekelompok orang. Namun menurut Larry dan Richard ya, kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan. Ingat ya, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, pilihan, waktu ya, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi. Nah, jadi artinya apa? Kebudayaan ini sangat luas, gitu ya. Dan kebudayaan ini sebenarnya kumpulan dari, yaitu tadi, pengetahuan yang dimiliki oleh, misalnya suku Jawa, pengetahuan yang dimiliki oleh mereka, pengalaman yang dimiliki oleh mereka, kepercayaan yang dimiliki oleh mereka, nilai-nilai yang mereka anut dalam dalam sosial kehidupan sosial mereka, gitu ya, sikap mereka, makna, gitu ya, hierarki, gitu ya. Nah, hierarki ini bisa lihat nih, kalau diperhatikan di budaya-budaya Asia gitu ya, ini hierarki ini sangat kental gitu ya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua gitu ya. Bisa kelihatan di sini misalnya kita kan menyebut orang tua kita bapak ibu gitu ya. Kemudian ada kalau misalnya kalau di budaya Jawa yaitu ya Bude dan Pak D. Nah, ini Bude dan Pak D ini kan sebenarnya Bu Gede, Pak Gede. Artinya adalah Bapak Ibu, tapi dia adalah kakak dari orang tua kita. Ya, kalau yang laki-laki bisa Pak D, yang perempuan bisa Bude. Lalu untuk menyebut adik dari orang tua kita sendiri, ada Buli dan Pak Li atau biasanya Bule dan Pak Le. Nah, ini singkatan dari Ibu Cilik, Bapak Cilik. Artinya apa? Ini adalah orang tua juga, tapi adiknya orang tua kita, gitu ya. Nah, ini jadi istilahnya seperti itu. Jadi ada Bapak Ibu, kemudian ada Pade Bude, ada Bule dan Buli dan Pak Li. Nah, kemudian kita nyebut
apa namanya, ada kakek nenek gitu ya. Kemudian, nah semua ini sebenarnya adalah hierarki ya. Kemudian kita punya kakak ya, kakak ada kakak laki-laki, ada kakak perempuan gitu ya. Jadi kita manggilnya pun harus Mas, Mbak gitu ya, atau biasa atau abang atau uni atau udah ya, itu kakak. Kemudian kita punya adik, ya kan? Adik kita panggil adik kita kan, adik, adinda gitu ya. Itu apa namanya, adik perempuan, adik laki-laki. Itu budaya Indonesia ya, atau Asia umumnya seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan lagi trennya K-pop ya kan, di situ ada yang namanya sebutan untuk kung gitu ya, kakak laki-laki, kemudian ada yang nuna gitu ya, kemudian itu sama. Jadi hierarki ini penting di budaya Asia. Tapi di budaya Barat, kalian perhatikan, ada father and mother, kemudian sister and brother. Sister and brother itu mereka nggak memisahkan bahwa ada kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki muda, ya. Kalau di Asia kan ada kakak, ada adik. Kalau mereka menyebutnya tetap brother and sister aja, nggak menyebut sebagai elder brother atau young brother, enggak. Kenapa? Karena budaya mereka hierarki itu tidak terlalu penting, ya. Bahkan menyebut orang tua aja tidak usah menggunakan father and mother, tapi langsung nama, gitu ya. Saya punya teman kalau misalkan dia ngomongin tentang ibunya, gitu kan, dia selalu menyebut namanya, gitu kan. Oh, Veronica, uh, cook some delicious today, gitu ya. Pokoknya maksudnya gini, dia nggak akan menyebut ibu saya masak ini loh hari ini, gini, enggak. Dia nyebutnya Veronica, gitu ya. Nama ibunya itu sendiri. Nah, ini kan kalau kita kan kalau di Asia ini kan kayak nggak sopan ya, gitu ya. Kita pasti kan nyebut ibu saya, nah justru kita nggak pernah menyebut namanya, tapi kita menyebut title-nya. Title-nya adalah ibu, gitu ya. Namanya misalnya Winarni atau siapa. Nah, itu nama nggak disebut kan, ya kan? Bapak saya, ibu saya nggak nyebut namanya, tapi kalau orang Barat, gitu kan ya, pasti nyebut namanya, gitu kan. Oh, jadi dia berbeda sistem kebudayaannya. Nah, itulah hierarki. Lalu agama juga ya. Bagaimana agama-agama yang berkembang di Asia, kemudian yang berkembang di Eropa gitu ya. Kenapa juga agama Buddha misalnya, itu aslinya kan lahirnya di India, tapi kenapa dia bisa berkembang menjadi seolah-olah terstereotipkan bahwa itu hanya sekelompok etnis Cina yang beragama Buddha, padahal enggak, aslinya dari India, gitu ya. Nah, inilah namanya pengetahuan, pengalaman, kepercayaan berkembang dalam suatu kelompok, ya. Kelompok ini bisa suku, bisa generasi, gitu. Apalagi sekarang yang berkembang adalah kebudayaan populer, artinya kebudayaan yang memang populer saat ini, ya, disebutnya makanya budaya pop atau pop culture. Ya, kalau dulu zaman tahun 80-an, 90-an, pop culture-nya itu lebih ke musik, gitu ya. Bagaimana musik-musik itu berkembang. Dan musik itu berkembang, apalagi di tahun 70-an itu ada generasi bunga atau flower generation, yang mereka membuat musik untuk sebagai bentuk pemberontakan terhadap kemapanan. Nah, sekarang budaya pop ini berkembang lagi, lebih luas lagi ke ranah film, drama gitu ya, fotografi, itu lebih sekarang
bisa diperhatikan kalau kalian melakukan banyak penelitian, kalian bisa memperhatikan bagaimana kebudayaan ini berkembang. Bagaimana yang tadinya orang-orang Indonesia ini kan sangat terpengaruh Barat, kemudian akhirnya kembali lagi sekarang seluruh dunia terpengaruh oleh budaya Asia, gitu ya. Di beberapa dekade sebelumnya, budaya Barat itu sangat menguasai dunia. Sekarang berbalikannya. Sekarang budaya Asia yang menguasai dunia. Semua segala hal, apalagi sekarang yang berkaitan dengan K-pop, J-pop gitu ya, itu udah sangat menarik orang untuk apa namanya ikut-ikutan gitu ya dalam budaya gitu. Lalu bagaimana caranya kita mengenal kebudayaan? Ada beberapa pendekatan ya. Kalau gimana caranya kita tahu tentang kebudayaan? Pertama ada pendekatan deskriptif. Kalau di sini kebudayaan itu merupakan keseluruhan kompleks yang di dalamnya ada pengetahuan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. Nah, cara termudah untuk menjelaskan kebudayaan itu adalah dengan deskriptif. Artinya gini, kita mendeskripsikan rincian dari pengetahuan mereka, seni mereka, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari kebudayaan tertentu. Paling gampang sekarang yang lagi happening anak-anak sekarang ini adalah budaya Korea ya. Bisa kita lihat nih, kita rinci, kita deskripsikan bagaimana orang Korea itu memandang pekerjaannya. Mereka berusaha untuk profesional. Bagaimana mereka membuat seninya, ya kan? Seni kalau dilihat seni musik, lagu-lagu mereka, gitu ya. Kalau orang Indonesia bikin lagu itu lebih, misalnya lagu pop, gitu ya. Lagu pop itu lebih ke melodi, gitu ya. Melodi ada lirik, gitu. Tapi kalau di budaya di seni Korea, seni musiknya kalau diperhatikan, mereka banyak bikin boy band kan. Boy band itu kemudian punya tugas masing-masing, ya kan? Ada yang rapper, ada yang vokalis, ada yang visual, gitu ya, ada yang dancer, punya kerjaan masing-masing. Dan akhirnya setiap lagu yang mereka buat pasti ada musiknya, ada liriknya, ada rapnya. Selalu seperti itu. Modelnya seperti itu. Bedakan dengan musik dari barat. Mereka akan membuatnya dalam bentuk genre. Ada genre pop, pop ini nggak selalu ada rapnya. Tapi ada juga musik rap sendiri. Nah, R&B, ya kan? Kemudian ada lagi musik jazz, itu ya. Mungkin lebih banyak ke arah melodinya daripada liriknya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa mendeskripsikan jenis budaya itu baru satu ya tentang seni. Gimana kalau hukum, adat istiadat gitu ya. Kalau di Indonesia itu banyak beragam suku. Gitu. Ada suku Baduy. Baduy juga terbagi, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Baduy dalam itu tidak mudah disentuh oleh orang-orang luar. Mereka sangat menutup akses untuk orang-orang luar berinteraksi. Tapi mereka memberi kebebasan juga kepada anggota mereka untuk berinteraksi dengan orang luar. Kalau kalian mau berinteraksi dengan orang luar, berarti kalian harus tinggal di Baduy luar. Baduy luar artinya ini adalah zona yang mendekati ke orang-orang perkotaan, orang luar. Jadi di zona ini orang Baduy boleh ke kota, boleh kembali ke tempatnya. Tapi kalau Baduy dalam, mereka hanya ada di dalam dan mereka tidak boleh berinteraksi dengan aturannya seperti itu, aturan adat istiadatnya, gitu ya. Makanya kalau di Baduy luar,
orang luar, orang kota boleh masuk ke situ, boleh melihat rumah mereka, melihat kebiasaan mereka dalam hidup sehari-hari. Tapi untuk masuk ke Baduy dalam, mereka tidak diizinkan. Mereka hanya boleh melihat ibaratnya kulit-kulitnya aja, gitu ya. Nah, inilah seperti itu caranya. Bagaimana bisa kita paham tentang kebudayaan dengan pendekatan deskriptif tadi. Jadi kita mendeskripsikan, gitu ya. Kemudian ada pendekatan berikutnya, yakni pendekatan bawaan sosial. Kalau di sini kebudayaan diyakini sebagai warisan dari orang dewasa kepada anak-anaknya. Dan bahwa manusia itu tidak dilahirkan dengan kebudayaan, tetapi kebudayaan itu dipelajari oleh manusia sepanjang kehidupannya. Jadi seorang bayi yang baru lahir itu belajar dari orang tuanya bagaimana mereka harus mereka menyusui gitu ya, mereka makan, mereka minum, mereka belajar jalan, kemudian mereka berpakaian, kemudian mereka berbicara dengan temannya, kemudian mereka bersekolah kayak gitu ya. Jadi itu semua dipelajari oleh manusia. Nah, proses belajar inilah yang membentuk bawaan sosial, social heredity. Nah, ini kalau di sini kita bisa bicara ya tentang kan ada beberapa kasus di mana ada satu cerita yang menarik ya. Jadi di Afrika itu sering terjadi perang antar suku. Perang antar suku. Nah, ini kisah nyata. Salah satu keluarga ya, perang antar suku, jadi suku yang satu menyerang suku yang lain. Lalu di bumi hanguskan gitu ya, dibunuh orang-orangnya. Nah, kemudian ada satu keluarga, bapak ibunya terbunuh itu, kemudian anaknya yang masih kecil itu dibawa sama omnya ke hutan, diselamatkan, ditaruh ke dalam hutan, kemudian omnya itu balik lagi ke ke rumahnya untuk mengambil barang-barang gitu ya, mengambil barang-barang untuk mereka mau tinggal di hutan. Tapi dalam perjalanannya omnya ini terbunuh. Akhirnya tidak balik. Akhirnya anak itu sendirian di dalam hutan. Anak balita ya, usia sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah, apa 2 tahun ya, saya lihat dokumenter film dokumenternya di National Geographic. Itu akhirnya nangis kan sendirian. Di sana ada gorila. Gorila itu kan sebenarnya mamalia, sama manusia juga mamalia ya, primata ya, kita primata. Nah ini gorila itu melihat anak manusia ini seperti anaknya sendiri. Kemudian diasuhlah oleh si gorila ini, kan? Diasuhlah oleh gorila ini bagaimana dia makan, bagaimana dia harus manjat pohon untuk ngambil biji-bijian, kemudian dia makan daun-daunan, dia makan serangga-serangga kecil, sama seperti yang dilakukan oleh gorila itu. Gorila ini kan adalah sekelompok binatang yang sosial ya. Mereka jadi selalu berkerumun, berkelompok dalam satu kelompok rame-rame, dan ada pimpinannya, ini adalah gorila yang jantan, pemimpinnya. Nah, ini anak itu tumbuh besar akhirnya pada saat dia berumur 17 tahun adalah peneliti National Geography ini datang ke hutan di Afrika melakukan penelitian, kemudian menemukan anak ini. Ada seorang manusia tinggal di hutan tapi tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa berbicara. Tapi dia berkomunikasi seperti gorila, kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian oleh si peneliti ini diteliti terus, ternyata
ketahuan bahwa dia ini hidup di hutan selama 17 tahun. Bukan selama 17 tahun ya, karena waktu itu dia 2 tahunan ya. Jadi udah sekitar mungkin 15-16 tahun. Akhirnya dibawalah ke kota, kemudian diteliti komunikasinya, dan ternyata memang dia tidak bisa berbicara. Akhirnya melalui terapi dia bisa mulai berbicara, ya, berkata-kata. Itu berkata-kata, diajari untuk berkomunikasi, pelan-pelan diajari untuk membaca dan menulis, mengenal huruf kayak gitu. Dan ini dia sudah dewasa ya, tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan manusia gitu. Karena itu adalah hal yang dia pelajari ya, social heredity yang dia bentuk, yang proses belajar yang dia dapat dari komunitas gorila ini. Jadinya dia tidak bisa berbicara dengan komunitas yang berada di manusia. Nah, inilah. Jadi budaya yang budaya yang dia tahu adalah budaya yang terkait tentang sosial di kelompok gorila. Begitu dia masuk ke kelompok manusia, dia harus belajar ulang lagi, ya. Belajar mulai dari yang dasar bagaimana dia harus berbicara. Nah, inilah yang menjadi kesulitan, gitu ya. Jadi ini ada satu pendekatan seperti itu. Bagaimana juga kita misalnya, atau misalnya gini, ada anak-anak blasteran deh ya, yang orang tuanya Indonesia menikah dengan orang asing. Jadi akhirnya kan ada percampuran kebudayaan ya, culture mix gitu ya. Nah ini pasti kan dia belajar dua budaya bapaknya sama budaya ibunya. Ya, kadang-kadang di sini adalah mereka suka menjadi stres juga gitu ya. Bagaimana mereka harus menggunakan, ya ada proses belajarnya dari bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini gitu ya, dan bagaimana mereka harus berinteraksi gitu ya. Inilah pendekatan juga untuk belajar bagaimana kita tahu tentang budaya, yaitu melalui bawaan sosial. Lalu ada pendekatan perseptual. Di sini kebudayaan itu dibentuk oleh perilaku manusia. Dan perilaku itu merupakan hasil persepsi manusia terhadap dunia. Lalu cara terbaik untuk mempelajari kebudayaan ini dengan meneliti persepsinya. Ya, persepsi kelompok masyarakat itu terhadap dunia bagaimana, dan persepsinya itu paling gampang sekali kita amati dari perilaku manusia itu setiap hari, everyday-nya. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita mau melakukan penelitian komunikasi antar budaya melalui pendekatan perseptual, berarti kita harus terjun ke lapangan gitu ya. Terus kemudian kita lihat sendiri perilaku manusia itu setiap hari seperti apa, gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, seperti yang contoh-contoh yang saya bilang ya tadi, perilaku anak yang dibesarkan oleh gorila itu seperti apa itu. Pada saat dibawa ke dunia manusia, kita bisa meneliti gitu ya, hal-hal yang bisa dilakukan dia sebagai komunitas di kelompok gorila itu dengan hal-hal yang biasa kita manusia umumnya lakukan. Ini perilaku-perilaku ini bisa kita tahu gitu ya. Kita bisa mengetahui. Kemudian juga kalau di Indonesia itu ada tentang masyarakat suku-suku, salah satunya suku-suku misalnya yang di Sumatera ya. Jadi kan kita ada Butet Manurung ya, dia yang melakukan pendekatan terhadap masyarakat di suku anak dalam, ya, di mana Butet ini mengajari tentang membaca, menulis, dan mengenal uang. Kenapa? Karena ada keprihatinan terhadap suku anak dalam ini yang sering dibohongi oleh orang-orang kota.
ya, manusia juga, karena budaya yang berbeda itu, gitu. Jadi akhirnya, terus juga kita pernah mendengar ya, ada salah satu desainer, Indonesia yang happening banget katanya membuat produk-produk, fashion-nya dari, eee, bagian-bagian tubuh manusia, gitu ya, yang ternyata dia melakukan, eee, mungkin seperti pembohongan kebudayaan ya. Jadi mereka, dia mendekati suku-suku suku-suku, apa namanya, di dunia gitu ya, yang tidak tahu tentang, dunia, eee, luar seperti apa, dia dekati, kemudian dia kasih barang-barang yang dia bilang sebagai barang-barang branded, padahal ini adalah barang-barang palsu. Kemudian ditukar dengan benda-benda dari suku tersebut yang mempunyai nilai kebudayaan yang tinggi. Jadi mereka ditipu gitu ya. Nah, inilah, karena orang-orang seperti ini sudah memahami perilaku-perilaku, kebudayaan masing-masing suku itu. Jadi ya bis bisa dimanfaatkan untuk yang, apa ya, hal yang sifat negatif gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin melakukan penelitian tentang komunikasi antar budaya, ini menarik sekali. Kita bisa melihat bagaimana perilaku keseharian manusia itu setiap hari, itu adalah bagian dari budaya. Jadi, apa yang kalian lakukan setiap hari itu menjadi bagian kebudayaan kalian sendiri. Misalnya kalian bangun tidur, pagi gitu ya, apa namanya, misalnya jam 3 kalian bangun sholat tahajud, kemudian tidur lagi, kemudian, bangun lagi sholat subuh, kemudian kalian baca Quran, kemudian kalian langsung bergegas mandi, berangkat kuliah, ketemu di kampus, ngobrol dengan teman, kemudian masuk kelas, di kelas kalian, itu keseharian kalian itu. Nah, keseharian perilaku ini adalah kebudayaan, cara hidup kalian ini menjadi sebuah bagian dari kebudayaan, gitu ya. Lalu pendekatan berikutnya, oke, oh ternyata sudah selesai ya. Jadi kebudayaan ya, ini sangat menarik untuk dipelajari. Dan tadi seperti yang saya bilang ada beberapa pendekatan ya untuk melakukan penelitian atau mengetahui tentang kebudayaan. Tadi ya ada pendekatan yang pertama deskriptif, kemudian bawaan sosial dan perseptual. Ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari, dan mudah-mudahan kalian tetap tertarik untuk belajar tentang komunikasi antar budaya, karena saya akan memberikan paparan-paparan selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Baiklah, untuk demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini tentang bahasan pengertian kebudayaan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.